Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan apa yang telah kita pelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kita sudah sampai pada pelajaran ke-12. Pada kesempatan yang telah lalu, kita terhenti pada halaman ke-65. Halaman 65 dan menyisakan PR untuk antum semua di bagian yang kedua. Sudah dikerjakan ya? Baik, kalau sudah dikerjakan kita koreksi. Di situ kemarin perintahnya Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyah thumma qra'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil misali. Iqra kulla jumlatin, bacalah setiap kalimat berikut ini ya, minal jumalil atiyah, kalimat-kalimat berikut ini, thumma qra'ha marratan ukhra, kemudian baca sekali lagi ba'da taghyiril munada, setelah dirubah ya yang dipanggilnya. Di situ yang pertama yang dipanggil Muhammad, kemudian yang kedua dipanggil Aminah, maka tentunya ada perubahan domirnya. Kama huwa muwaddahun fil misal, sebagaimana yang tertera pada contoh. Kemarin sudah kita kerjakan nomor 1. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Ketika yang dipanggil berubah menjadi Aminah. A'indaki qalamun ya Aminatu. Naam. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 jawabannya Ghazi sudah? Silahkan Ghazi dibaca nomor 2. Aina baituka ya Sayyidi. Aina baituka ya sayyidi. Terus jadinya jawabannya Aina baitiki ya sayyidati. Aina baituki ya sayyidati, ya baituki ya. Apa artinya sayyid kemarin? Sayyidun artinya apa? Tuan ya. Tuan, sayyidatun nyonya. Sayyidi tuanku, sayyidati nyonyaku, maksudnya di situ. Nomor 3. Mas Aldan. Ahadha daftarul laka ya Aliyu. Ahadha daftarul laki ya Fatimatu. Ya, alaka hadad daftaru ya Ali. Jadinya alaki ya. Beda ya susunannya di antum. Sama saja tapi intinya. Alaki hadad daftaru ya Fatimatu. Naam, jadinya alaki. Apa artinya alaka hadad daftar ya Ali? Apakah ini buku tulisnya kamu ya Ali? Iya, apakah ini buku tulisnya kamu wahai Ali? Sahih. Ar-Rabi'. Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Min aina anta ya akhi? Min aina anti ya ukhti? Naam. Sahih. Aina abuka ya Khalidun? Ya Khalidin? Ya Khalidu. Ya Khalidu. Kalau dipanggil jadinya tanwinnya hilang ya. Ya Khalidu. Aina abuki ya Khadijatu. Oh, Khadijatu. Nah, Khadijah ini ya. Khadijah.
Sahih. Pak Zulfikar mau nyoba? Belum? Silahkan. Mas Sabit. Anta maridun ya kholi. Anti maridun ya kholati. Naam. Amaridun anta ya khali. Jadinya salah. Amaridotun ya. Anti. Naam. Amaridotun anti ya khalati. Amaridotun anti ya khalati. Terus. Aina bintuka ya ammi. Aina bintuki ya ammi. Aina bintuka ya tadi. Aina bintuka ya ammi. Jadinya aina bintuki. Bintuki ya ammati. Di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Ya. Terus. Alaka akhun ya Hamid. Hamidu. Alaka akhun ya Hamidu. Alaki akhun ya Su'adu. Naam. Alaki akhun ya Su'adu. At-tasi'. Mada indaka ya akhi? Naam. Mada indaki ya ukhti? Mada indaki ya ukhti? Terus 10. Dari antum lagi. Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayka ya abi. Assalamu alayki ya ummi. Assalamu Alayki ya ummi. alayki ya ummi. Kalau ngomong sama abinya assalamu alayka. Ngomong sama ibunya assalamu alayki ya ummi. Paham ya? Seputar pertukaran domair di sini. Mudah insyaallah. Kemudian latihan yang ketiga. Annisil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Muannaskanlah fa'il. Fa'il itu subjek. Pada setiap kalimat berikut ini. Jadi kalau subjeknya muannas, maka fa'ilnya juga ada perubahan. Tidak bisa pakai kharaja saja di situ. Contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad di sini sebagai subjek, maka fiilnya kharaja. Sekarang kalau subjeknya diganti dengan Aminah, maka perubahan fiilnya menjadi kharajat, tambahkan tak di akhirnya. Kharajat Aminatu minal baiti. Baik, nomor 1. Soalnya zahabal mudarrisu ilal fasli. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Sahih. Zahabat mudarrisatu ilal fasli. Naam, zahabat al mudarrisatu ahsanta ilal fasli. Sahih. Zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Asani. Zahabal mudarrisi. Asani. Zahaba abi ilal mustashfa. Naam, zahaba abi ilal mustashfa. Zahabat ummi ilal mustashfa. Naam. Zahabat ya. Zahabat man ummi ilal mustashfa. Ma makna mustashfa?
Naam. Ba'dahu as-salis Jalasat talibu fil fasli. jalasat talibu fil fasli. Ma makna jalasa? Duduk. Duduk. Idan mal jawab? Jalasat talibatu fil fasli. Jalasat at-talibatu fil fasli. Atau bacanya jalasatit. Jalasatit talibatu. Kalau mau dipisah jalasat at-talibatu fil fasli. Kalau disambung jalasatit talibatu fil fasli. Naam. Ar-rabi' Kharaja ukti minal akhi minal baiti. kharaja akhi minal baiti. Kharajat ukti minal baiti. Naam, kharajat ukhti minal baiti. Ma makna kharajat? Keluar ya. Kharaja akhi minal baiti, saudaraku keluar dari rumah. Kharajat ukhti minal baiti, saudariku keluar dari rumah. Nah, perhatikan di situ yang ada di kotak ya. Jalasat at-talibatu itu kalau bacanya terpisah. Ketika disambung jadinya jalasatit talibatu. Jalasatit talibatu. Kenapa? Karena ada dua sukun yang bertemu. Ada dua sukun yang bertemu. Maka kemudian yang awalnya dikasrahkan. Jalasatit talibatu. Ya. Naam. Al-khamis di sini soal kelima atau tamrin kelima. Kita diminta untuk membaca sekarang. Silahkan. Nomor 1. Abu Uwais. Manil fatal ladzi kharaja min baituka al-an huwa ibnu ammi. Ulangi. Manil fatal ladzi kharaja min baitukal an al-ana huwa ibnu ammi. Ada yang ganjal enggak? Ada min di situ. Maka cara membaca bait bagaimana? Baituki. Saya tetap pengen ngomongnya sama laki-laki. Saya ngomongnya pengennya tetapnya sama laki-laki. Jadi bagaimana? Baitika. Manil fatal ladzi kharaja min Baitika. baitika. Ya, min baitika. Kan baitun ketemu min jadinya baitin karena jadi mudhaf baiti. Manil fatal ladzi kharaja min baitika al-ana huwa ibnu ammi. Ya. Kalau domir, ini namanya domir ya. Domir yang nempel seperti ini dia dihukumi sebagai mabni. Dia tidak bisa berubah-berubah dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun domir seperti ini mau kemasukan huruf apa saja dia nggak bisa berubah. Nah, bagaimana berubah orang saya mau ngomongnya ke laki-laki kok karena ketemu min jadi ki enggak? Saya pengennya ngomong sama kalian kum. Ya. Misalkan seperti itu. Baitikum min baitikum min baitiki kalau satu perempuan, min baitika satu laki-laki. Selanjutnya nomor 2. Man al-fatatul lati
Disambung saja bacanya. Oh. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Naam. Panjang ya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu hiya bintu khalati. Naam. Ma makna al-fata wal fatah? Pemuda-pemudi. Pemuda ya. Al-fatatu pemudi. Perhatikan di situ kata hubung yang terletak setelah al-fata dan al-fatah. Setelah al-fata menggunakan alladhi, pemuda alladhi. Kemudian pemudi al-fatatu menggunakan kata hubung allati, ya. Kedua-duanya sama-sama maknanya apa? Yang. Manil fatatul lati, siapa pemudi yang kharajat. Kalau di atas tadi kharaja karena pemuda. Kharajat min baitika al-ana ya Muhammadu, siapakah pemudi yang baru saja keluar dari rumahmu wahai Muhammad? Jawab beliau, hiya bintu khalati. Dia adalah anak perempuannya siapa? Bibiku. Kalau tadi huwa benu ammi, dia anak laki-lakinya pamanku. Naam. Ba'dahu asalis. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi huwa lil mudarrisun. Huwa lil mudarrisi. Huwa lil mudarrisi. Naam. Ada huruf jar di situ. Coba terjemahkan Gozi. Punya siapa kunci yang ada di atas meja? Punya siapa kunci yang ada di atas meja? Itu punya guru. Huwa lil mudarrisi. Kunci tersebut punyanya guru. Naam. Ar-rabi'. Ke belakang. Limanis sa'atil lati 'alas sariri. Limanis sa'ati. Kenapa kasroh? Limanis sa'ati. Kenapa tiba-tiba as-sa'ahnya kok jadi kasroh? Adakah alasan yang merubah harokatnya menjadi kasroh? Itu man, bukan min. Kalau itu min, kasroh. Tapi itu bukan min. Itu man. Jadi tetap. Jadi harokatnya apa? Ulangi. Limanis saati enggak. Kan enggak ada yang menyebabkan dia kasroh. Nanti yang menyebabkan dia kasroh. Domah. Domah sahih. Limanis sa'atu. Enggak ada sebab, domahkan saja. Ya, baik. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Nah, ini kenapa kasroh? Karena sebelumnya ada huruf jar. Iya, ada huruf jar ala, maka berubah menjadi kasroh. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Terus Ya li zauji ukhti. hiya li zauji ukhti. Naam. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Coba diterjemahkan. Milik siapa? Milik siapa jam tangan itu? Jam tangan itu yang di atas dipan. Iya, punya siapa jam tangan yang ada di atas dipan itu? Dia adalah kepunyaannya Zauji ukhti. suaminya saudara saya. Naam.
li zauji ukhti, suaminya saudariku, ya. Suaminya saudariku. Li zauji, kenapa kasroh? Zauji karena menunjukkan bahwa mudhof ilaih. Zauji. Zauj di situ mudhof. Tapi kenapa kok kasroh? Mudhof ilaihnya Ukhti. Ya, Mudhof. ukhti di situ ukhtnya adalah mudhof ilaih, tapi zaujnya adalah mudhof. Tapi mudhofnya kenapa kasroh? Kepemilikan. Karena ada huruf Lam. jar ini, lam ini huruf jar. Jadi dia berubah menjadi kasroh. Li zauji ukhti. Kan nggak ada ketentuan mudhof itu harus kasroh. Yang harus kasroh apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Iya. Tapi di situ mudhofnya kasroh. Kenapa? Karena ada sebab yang menjadikan dia kasroh, yaitu apa? Li. Harful jar. Naam. Keenam, akmilil jumal al-atiyah biwad'i ismin mausulin munasibin. Sempurnakan jumlah berikut ini atau kalimat berikut ini dengan meletakkan isim mausul. Isim mausul itu kata hubung. Alladhi atau allati. Alladhi untuk mudzakkar, allati untuk muannas. Fil faraghi pada yang kosong berikut ini. Silahkan. Alladhi mudzakkar, allati muannas. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Alkitab berarti Alladzi Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ba'dahu halaman terakhir ya. Sambil diterjemahkan. Nomor 2. Mulai nomor 2 aja terjemahannya. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksuru. Kenapa domah? Maksurun. Kenapa maksurun? Ada tanwinnya. Karena tidak ada alasan. Iya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan, domah juga nggak apa-apa. Maksuru. Kenapa, Mas? Tadi udah maksuru, kok antum ganti maksurun, kenapa itu? Pasti ada alasannya. Tidak ada alif lamnya, Ustaz. Iya, karena tidak ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya kan tanwin maksurun. Kalau ada alif lamnya al-maksuru. Coba diulangi lagi bacanya. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Naam. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Tarjim. Pulpen yang ada di Haqibah. Oh ya, pulpen yang ada di tas, di dalam tas itu. Tasnya siapa? Haqibah. Yang ada pulpen yang ada di dalam tas saya patah. Iya, pulpen yang ada di dalam tasnya saya patah. Haqibati, haqibatuka, haqibatuhu, haqibatuha. Nah, maksur di situ sebagai apa? Ikhwah. Sebagai khobar. Ya. Dia mengkabarkan kondisi pulpen yang ada di dalam tasnya. Kenapa? Khobarnya apa? Patah. Ya. Pulpen yang ada di dalam tasku patah, maksurun. Ya. Bukan sifat. Bukan pulpen yang patah. Tapi pulpen patah gitu ya. Itu berarti mubtada dan khobar polanya. 3. As-sayyaratul lati kharajat. Ulangi baca as-sayyarahnya.
as-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal al-anat al-anat tabibil. Ada harful jarnya. Gimana Ustaz? Ada harful jarnya. Diulangi. Lil tabibi Lit. afwan. Lit tabibil jadidi. Naam. As-sayyaratu. Panjang ya yaknya. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana. Al-ana. Ma makna al-ana? Sekarang. Lit tabibil jadidi. Tarjim. Mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang punyanya dokter yang baru. Dokter yang baru. Bagus. Baru nih. Baru atau bagus? Baru. Yang baru. Ya, mobil yang baru saja keluar, ya, kharajat dipasangkan dengan al-an itu terjemahan yang tepat barusan ya. Karena kharajat itu kan bentuk lampau yang telah keluar tapi kok sekarang, maksudnya apa? Barusan gitu. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfal ana lit-tabibil jadidi. Mobil yang baru saja keluar dari rumah sakit itu miliknya dokter yang baru. Lit-tabibil jadidi. Ini mudhaf dan salah. Apa? Mubtada, na'at dan man'ut. Mana na'at dan man'ut? Mana na'atnya? Iya, na'atnya adalah al-jadid dan man'utnya adalah at-tabib. Makanya ketika lit-tabibi maka sifatnya harus al-jadidi juga. Ya. Al-jadidi kenapa kasroh? Kan enggak ada huruf jar. Dia bukan mudhaf juga karena dia sifat dari at-tabib yang kasroh dikarenakan ada harful jar li di situ. 4. Al-kalbul ladzi fil haqibati Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Maridu atau maridun? Maridun. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Tarjim. Anjing yang di taman sakit. Anjing yang di taman sakit ya. Masya Allah. Iya betul. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Anjing yang ada di taman itu sakit. Ahsan. Al-khamis. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidi al-an ibnu muadzin. Naam. Al-fata alladzi. Tarjim. Al-fata apa sih? Al-fata pemuda. Oh, pemuda. Oh iya. Pemuda yang telah pergi dari masjid, Yang baru saja pergi atau keluar. dari masjid sekarang sekarang Ibnul muadzin. anaknya tukang azan. Iya, anaknya tukang azan. Al-fatal ladzi kharaja minal masjid. Seorang pemuda yang baru saja keluar dari masjid itu adalah anaknya muadzin. Ya, anaknya muadzin. Naam. Terus Tilka al-battatul lati tahta syajarati libintil fallahi. tilkal battatul lati tahta syajarati libintil fallahi. Tarjim.
Bebek. Bebek. Bebek itu yang di atas, Di atas apa? di bawah pohon. Di atas pohon apa di bawah pohon? Di Di bawah pohon. di bawah pohon. Kayaknya nggak pernah ada bebek di atas pohon, Mas. Miliknya anak petani. Miliknya anak perempuannya Pak Tani. Naam. Al-battah. Tilkal battatul lati tahta syajarati li bintil fallahi. Ma makna syajarah? Ini kayaknya baru ya kita ya. Iya, baru. Asyajarah pohon. Ditandai yang baru-baru gini. Nanti dikasih gambar pohon, suruh nulis bahasa Arabnya nggak bisa. Ya. Nggak pernah bebek. Asyajarah. Nanti yang kuis selanjutnya ini nulis semua pokoknya. Ya. Yang barunya nulis semua. Ana kasih gambar-gambar aja. Antum tulis. Jadi nggak usah setoran kosakata nggak apa-apa. Yang penting bisa ngerjain itu. Naam. Bebek yang ada di bawah pohon. Asyajarah. Kenapa dibaca syajarati? Karena ada tahta sehingga asyajarah menjadi kedudukannya sebagai mudhaf Ilaih. sebagai mudhaf ilaih. Tahta syajarati sebagai mudhaf ilaih. Karena terletak setelah tahta. Tahta itu merupakan apa kemarin? Zorof makan. Dzarf makan, ya. Keterangan tempat. Setiap setelah dzarf yang terletak setelah dzarf maka dia berkedudukan sebagai mudhaf ilaih sehingga dibaca kasroh. Binti kenapa kasroh? Karena ada harful jar lam. Al-fallahi kenapa kasroh lagi? Dorofun ilai. Karena mudhaf ilaih. Iya, seperti itu. Jadi baca, tahu harokatnya, ditanya alasannya bisa jawab. Baik, silahkan selanjutnya. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika asy-syari'i lil waziri. Naam, tarjim. Rumah baru yang baru di jalan itu Rumah punya baru yang baru ini gimana, Mas? rumah yang ya, jadid yang baru. Iya, rumah yang baru. Rumah yang baru di jalan itu punyanya menteri. Iya, sahih. Rumah yang baru yang ada di jalan itu adalah miliknya Pak Menteri. Lil waziri, sahih. Al waziru menteri. Kalau menteri ini ngasih gambarnya apa ya? Pak Luhut gitu ya. Kasih aja gambar Menteri Indonesia ya. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang baru yang ada di jalan Asy-Syari' apa? Asy-Syari' jalan raya. Dia kasroh karena ada fi. Lah kan sudah terpisah dengan dzalika. Dzalika itu isim isyarah. Sehingga yang terletak setelahnya masih berharokat kasroh sebagai badal ya. Terus Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsu sahlun jaddan. ulangi. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ad-darsul ladzi ya sudah betul. Habis itu kok nggak jelas. Ad-darsul ladzi Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi sahlun jaddan. jiddan. Jiddan. Iya, Masya Allah. Wajib. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi. Ini juga nih. Karena setelah ba'da dzarf. Kemudian terpisah dengan hada ismul isyarah, maka di sini masih kasroh sebagai mudhaf ilaih dari kata ba'da. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal darsi
sahlun jiddan. Apa ini terjemahannya, Gozi? Pelajaran yang setelah pelajaran ini sangat mudah. Masya Allah. Pelajaran yang setelah pelajaran ini sangat mudah. Masya Allah. Udah nggak ada pelajaran ini habis ini, Gozi. Jiddan apa artinya? Sangat, sahlun, mudah. Terus Man fatatallati jalasat amamal mudarrisatu. ulangi pelan-pelan. Man fatatallati Disambung manil. manil fatatallati Nah, jalasat. kenapa fathah? Salah. Manil fatatullati jalasat amamul mudarrisatu. Amamal mudarrisati manil fatatullati jalasat amamal mudarrisati. Terus jawabannya? Ya talibatun min Maliziyah. Hiya talibatun min Maliziyah. Tarjim. Siapa pemuda Atau pemudi? ya jalasat. Siapa pemudi yang duduk di depan sekolah itu? Dia Ternyata di sini ada harokatnya di sini. Mudarrisah ya, bukan madrasah. Berarti bukan duduk di depan sekolah, tapi duduk di depan guru. Bu guru. Di depan bu guru ya. Bu guru. Siapa pemudi yang duduk di depan guru itu? Dia pelajar dari Malaysia. Iya, masya Allah. Manil fatatul lati. Kalau al-fata memang dibaca fathah ya. Al-fata. Karena harokat akhirnya tidak kelihatan di situ. Tapi kalau al-fatatu tetap didomahkan. Manil fatatul lati, pemudi. Siapakah pemudi yang duduk di hadapan bu guru itu? Hiya talibatun min Malaysia. Beliau merupakan siswi dari Malaysia. 10. Alakatil kal hakibatul lati tahtal maktabi ya Khalid. Ya Khalidu. Terus La hiya lisadiqi Muhammadin. bisadiqi Muhammadin. Naam. Alaka tilkal haqibatul lati tahtal maktabi ya Khalidu. La hiya li sadiqi Muhammadin. Naam. Tarjim. Apakah tas itu yang di bawah meja ya Khalid? Pertanyaannya belum selesai. Ini bukan nanya itu tas atau bukan. Tapi nanya kepemilikannya. Punya siapa ya? Alaka. Milik kamu kah gitu ya? Nah, milik kamu kah atau apakah milik kamu? Apakah milik kamu? Tas yang di bawah meja itu ya Khalid. Tas yang di bawah meja itu milik kamu ya Khalid gitu kan terjemahannya. Terus la hiya li sadiqi Muhammadin. Itu punya temannya Muhammad. Hah? Temannya Muhammad atau apa ini? Ini sudah menjadi mudhaf ini. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Li sadiqi Muhammadin. Ya. Tidak, itu punya temanku Muhammad. Iya. Itu punya temanku yang bernama Muhammad. Itu bukan temanku Muhammad, kan tadi ngomong sama Khalid. Kok tiba-tiba jadi Muhammad? Gitu ya maksudnya, ini perlu ketelitian di sini. Kalau temannya Muhammad, kalau seandainya itu temannya Muhammad, li sodiki Muhammadin,
Ini artinya tas itu milik temennya Muhammad. Nah, kalau ini keren kan bahasa Arab kayak gini. Buang satu huruf artinya udah kemana-mana. Pindah harokat artinya sudah lain. Li sodiqi Muhammadin, punya temanku yang namanya Muhammad, gitu maksudnya ya. Jadi Muhammadin ini kenapa dia kasroh? Karena dia masih terpengaruh dengan lam yang ada di sini ya. Dia sebagai badal, sama seperti kasusnya seperti ini. Ba'da hadad darsi, seperti itu. Jadi Muhammad itu temanku itu Muhammad. Karena seperti itu maka Muhammad dikasrohkan juga. Karena kedudukannya sama seperti sodiki. Sodiki di situ kedudukannya dia kasroh terpengaruh dengan harful jar lam. Sedangkan sodiki dan Muhammad itu sama. Muhammad ya temanku ya Muhammad. Sehingga Muhammad dikasrohkan juga. Ini dalam ilmu nahwu disebut sebagai badal. Nah, nanti kita akan belajar masalah itu. Badal itu artinya ganti. Seandainya sodiki itu dibuang, orang tetap ngerti itu Muhammad. Nah, ketika tidak disebutkan Muhammad, tetap ngerti temanmu siapa? Temanmu si Muhammad, gitu maksudnya. Al-kalimatul jadidah. Kosakata baru yang kita pelajari pada pelajaran ke-12. Al-ammu itu artinya adalah akhul abi. Al-ammu adalah saudaranya bapak. Jadi al-ammu itu bukan cuman adiknya bapak. Pak D dan om yang dari jalur bapak itu disebut dengan am. Ya salah kalau kita artikan karena nggak ada yang mewakili. Paman itu di kita kan adiknya bapak ya. Ya enggak? Tapi am itu tidak. Am itu mencakup Pak D juga. Kakaknya bapak, adiknya bapak itu am juga. Pokoknya saudaranya bapak lah. Umum saudaranya bapak. Mau kakak, mau adik. Kemudian al-ammatu. Al-ammatu itu ukhtul abi. Ukhtul abi saudarinya bapak. Mau bude, mau bule. Ya. Mau bude atau bule. Al-ammah itu adalah ukhtul abi. Yang dari jalur bapak semua ya. Kemudian al-khalu itu akhul ummi. Saudaranya ibu. Pak D ataupun ya Pak D ya. Pokoknya Pak D yang dari jalur siapa? Pak D ataupun om yang dari jalur ibu. Al-khalatu bude atau bule dari jalur ibu. Sayyidi, sayyidati kemarin apa artinya? Tuanku dan nyonyaku, sayyidi. Seperti mister gitu lah dalam bahasa Inggris. Mr. dan Mrs. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Iya. Sebelum pindah ke kaidah dan faidah, kiranya ada yang ditanyakan, silahkan seputar pelajaran 12. Pakai mic. Yang pertanyaan nomor 10 itu Ustaz, di kitab yang lama itu dia lakanya itu di belakang gitu. Jadi tahtal maktabi laka ya khalidu. Nggak apa-apa. Nggak ada beda. Nggak apa-apa. Sama aja. Ini tas ini punyamu ya. Punyamu tas ini. Nggak sama aja kan. Yang penting orang paham. Itu tidak ada pengaruh di situ. Ada lagi? Mas Indra kayaknya pengen nanya Mas Indra. Enggak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita pindah ke sesi kaidah dan faidah pelajaran 12. Di pelajaran 12 kita belajar apa saja? Yang pertama, kaful mukhotob. Kaful mukhotob itu kaf yang nempel pada isim yang menunjukkan arti kamu ya di situ ya. Kamu mau perempuan atau laki-laki. Disebut sebagai kaf al-mukhotob. Al-mukhotob kemarin kata ganti orang
kedua. Ya. Ini kaf yang nyambung kepada isim yang memiliki arti kamu, baik perempuan atau laki-laki. Disebut kaful mukhatab. Contohnya di sini ketika mudzakkar masmuka. Ketika muannas masmuki, ya. Ka ataupun ki di sini disebut sebagai kaful mukhatab. Kaifa haluka, kaifa haluki. Baituka jamilun, baituki jamilun. Alaki hadzal qalamu ya Fatimatu, ya. Alaka hadzal qalamu ya Aliyu. Kalau ganti Ali berarti alaka, ya. Itu disebut sebagai kaful mukhatab. Cuman memperkenalkan saja. Yang penting antum paham, ya. Enggak usah dihafalin. Enggak usah dihafalin qalamuka. K-nya adalah kaful mukhatab, ya. Sementara enggak usah antum hafal. Yang penting paham dan ngerti, ya. Kemudian selanjutnya juga kita ketemu dengan ana wa anta. Ana wa anta. Ini domir, ya. Ini disebut sebagai domir munfasil. Domir yang terpisah. Nggak nyambung dengan isim. Ya. Ana. Anta. Ana disebut sebagai domirun lil mutakallim. Adalah kata ganti untuk mutakallim, orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama. Anta domirun lil mukhotob. Adalah kata ganti untuk mukhotob, orang kedua yang diajak berbicara. Ya. Kalau ana itu bisa dipakai oleh mudzakkar maupun muannas. Mau yang ngomong laki-laki atau perempuan, ana tetap ana, ya. Enggak jadi budi. Kalau laki-laki budi, kalau perempuan ana. Enggak. Ana itu mudzakkar muannas, ya. Kalau di SD dulu ani dan budi, ya, bukan ana, ya. Kalau laki-laki ana, perempuan juga ana. Ana talibun, ana talibatun. Ana Muhammadun, ana Khadijatu. Kemudian mukhatab. Nah, kalau dalam mukhatab anta yang untuk laki-laki, untuk perempuan ganti. Jadinya anti. Ya. Anta muhandisun, anti muhandisatun. Anta tabibun, anti tabibatun. Man anta, man anti, a anta mudarrisun, a anti mudarrisatun. Ya, seperti itu, ya. Enggak boleh a anti mudarrisun. Enggak boleh. Tersinggung nanti. Nanya perempuan kok a anti mudarrisun. Ya, nanti disangka laki-laki, ya. Dia ngiranya emang saya kayak laki-laki. Gitu. Kemudian kita juga belajar tentang ta'nitsul fa'il. Fa'il atau subjek yang mu'annas. Apakah ada perubahan pada fi'ilnya, pada kata kerjanya? Iya, ada. Definisi fa'il adalah alladzi yaqa'u ba'dal fi'li. Adalah yang terletak setelah fi'il. Kan fi'il dulu, kalau bahasa Arab kemarin susunannya bagaimana? Predikat, subjek, predikat, subjek, baru objek, ya. Kalau ada objeknya. Kalau kita kan subjek, predikat, objek. Bahasa Arab predikat dulu. Makanya di sini definisi fa'il, fa'il itu subjek, ya. Adalah alladzi yaqa'u ba'dal fi'li, yang terletak setelah fi'il. Contoh di situ kharaja Muhammadun. Kharaja adalah fi'il, kata kerja. Muhammadun adalah fa'il, subjek. Kharajat Aminatu. Kemudian ketika fa'ilnya berubah menjadi muannas, Aminah, maka fi'ilnya juga ditambahkan di sini ta'ut ta'nits namanya. Tidak boleh kharaja Aminatu atau kharajat Muhammadun, sebaliknya juga enggak boleh. Contoh di sini dhahaba Sa'idun, kharaja akhi, kharajat ummi, dhahabat talibu, dhahabatit talibatu. Kemudian kita juga belajar alladzi dan allati. Apa itu maksudnya? Tadi alladzi dan allati adalah kata hubung, ya. Kalau yang bahasa Indonesia itu apa? Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada namanya enggak? Yang itu kata apa?
Nggak ada kayaknya ya. Kata hubung. Oh, kata hubungnya. Berarti sama. Alladzi dan allati. Alladzi untuk menghubungkan sesuatu yang mudzakkar, allati untuk yang muannas. Definisinya di sini ismun mausulun lil mufradil mudzakkaril aqil wa ghairil aqil. Merupakan kata hubung untuk mufrad bentuk tunggal yang mudzakkar baik yang berakal maupun tidak berakal ya. Catatannya di sini mufrad ya. Mufrad itu tunggal. Ya. Berarti kalau tidak tunggal nanti bukan pakai alladzi lagi. Ini untuk menghubungkan sesuatu yang tunggal dan dia bentuknya mudzakkar, pakainya alladzi. Kalau sesuatu yang tunggal bentuknya muannas dihubungkan dengan allati. Untuk menghubungkan yang berakal maupun yang tidak. Mau kitab, mau orang tetap pakai alladzi ya. Kalau mudzakkar. Contoh di sini yang berakal al-fatal ladzi kharaja, al-fatal ladzi kharaja. Karena al-fata adalah berakal, maka ya, boleh juga pakai alladzi. Di sini al-fata alladzi. Kemudian contoh yang tidak berakal al-qalamul ladzi. Pena yang. Ini pemuda yang ya. Kemudian isim mausul al-muannas al-aqil. Sekarang yang muannas al-fatatul lati, pemudi yang. Kemudian yang tidak berakal as-sa'atul lati ma'aka maksurah. Jam tangan yang ada bersamamu kenapa? Rusak atau patah ya, pecah. As-sa'atul lati ya, ketika as-sa'ah ini tidak berakal tetap pakai allati. Al-fata pemuda atau pemudi berakal juga pakai allati. Limanil haqibatul lati 'alal maktabi, milik siapa tas yang ada di atas meja ya. Al-haqibah disambung dengan allati karena muannas. Dahabatit talibah ini juga yang kita pelajari. Dahabatit talibah asalnya kata itu adalah dahabat at-talibah. Kemudian sukun bertemu dengan sukun akhirnya yang pertama dikasrohkan. Baik. Ada pertanyaan? Belum pindah ke pelajaran 13? Untuk yang jamak beda. Belum sampai kita. Belum sampai. Jamaknya itu nanti ketemu alladzina. Kan di dalam Al-Quran alladzina. Itu artinya juga yang. Cuman untuk menyambungkan sesuatu yang jamak ya. Innalladzina amanu. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman di situ jamak. Maka pakainya alladzina. Baik. Pelajaran 13. Ini ada berapa halaman nih? 1, 2. Ada bagian alifnya ya. Kita sudah mulai bertemu dengan jamak di sini. Silahkan mulai dari sekarang dihafalkan ya. Baik, ada bintang 1, bintang 2. Mikrofon di mana? Mas Indra ya. Mas Indra dan Mas Ibnu Hikam. Antum mundur nggak apa-apa. Mas Indra, Mas Ibnu Hikam silahkan. Kapan? Man haula'i fityatul fityatut iwalu ya Ali. Kelihatan nggak? Hum tullabun jududun.
Min aina hum? Hum min Amrika. Ahum jumala uka. Ahum zumalauka. Terus Naam. Hum zumalai hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Naam. kayak nanya Mas, ahum mujtahiduna gitu. Ahum mujtahiduna. Naam. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Terus Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Wa man huwa'i wa man haula'i. wa man haula'i rijalu Ar-rijalu. wa man haula'il rijalul kisorun kisoru. Wa man haula'ir rijalul kisaru. Terus Hum hujjajun. panjang. Hum hujjajun. Naam. Man ainahum Min ainahum aina hum. ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Di sini antum harokatnya nggak ada ya? Nggak ada. Ya ini kapan kita baca man dan min? Karena man nggak mungkin sambung dengan aina. Berarti itu bacanya apa? Min. Terus masih ada sedikit lagi. Ainal mustasfa wa asodiqatu Wa asdi wa asdiqatuhu uhu sahih. Dhahabu ilal matba'i. Ta'am. Zahabu ilal mat'ami ya. Zahabu ilal mat'ami. Silahkan diperhatikan pelajaran ke-13, Masya Allah. Ad-darsu tsalisa asyara, pelajaran ke-13 bagian alif. Karena ada 2 bagian di sini atau 3 ya. 3 atau 2 nanti dicek, saya lupa. Yang bagian alif di sini man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Siapakah mereka-mereka para pemuda yang tinggi-tinggi itu wahai Ali? Perhatikan al-fityatu adalah jamak dari kata al-fata. At-tiwalu itu jamak dari kata at-tawilu. Al-fata at-tawilu. Man haula. Haula ini jamak dari hadza atau huwa? Hadza ya. Seandainya kata ini kita mufradkan, yang kita lihat cuman seorang pemuda yang tinggi, maka jadinya seperti itu. Man hadzal fatat tawilu ya Ali? Siapa pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Ketika jamak, man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Ya, jadi ngikut jamak semua. Jawabannya hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa yang baru. Tullab adalah jamak dari kata talibun. Jududun jamak dari kata jadidun. Ya. Hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa yang baru. Berarti tullabun jududun itu
Pola apa itu? Tulabun, jududun. Na'at dan man'ut sama-sama jamak, sama-sama tidak beralif lam, sama-sama berharokat dhammah dan sama-sama mudzakkar di situ. Judud itu boleh mudzakkar muannats ya. Tulabun, jududun. Na'at dan man'ut. Al-fityatu tiwal juga. Al-fityatu at-tiwalu itu juga na'at dan man'ut. Al-fityatu at-tiwalu. Loh, kenapa at-tiwalunya tidak at-tiwalatu? Kan al-fityatu. Kan ada taknya. Ada yang bisa menjawab? Kan katanya kalau na'at man'ut, kalau mu'annas harus mu'annas, mudzakkar harus mudzakkar. Nah ini al-fityatu kok at-tiwalu? Karena ini bukan mu'annas, orangnya juga al-fityatu itu para pemuda atau para pemudi? Pemuda. Maka kalau mau disifati dengan ganteng, bagus, tinggi, pendek, atau apapun itu sifatnya, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Meskipun bentuk jamaknya terdapat tak marbutoh di akhirnya. Paham ya? Karena memang laki-laki, masa laki-laki antum bilang para lelaki solihah, kan nggak terima. Nggak mau. Para lelaki yang soleh. Terus. Min ainahum, itu artinya apa? Dari mana mereka? Asal mereka yang para lelaki tinggi-tinggi tadi. Hum min Amerika. Mereka itu dari Amerika. Ahum zumala'uka. Zumala jamak dari kata zamilun. Kemarin artinya zamil apa? Teman sekelas ya. Satu lighting atau satu kelas. Ahum zumala'uka, apakah mereka teman-teman sekelasmu? Katanya, na'am hum zumala'i. Iya, mereka adalah teman kelasku. Zumala'uka, zumala'i, zumala'uhu. Ya. Hum fi fasli. Mereka semua ada di kelasku. Nah, hum itu mereka. Hum itu jamak dari kata huwa ya. Bukan jamak, tapi memang bentuk jamak huwa itu yang dia laki-laki satu, kalau mereka jadinya hum. Ahum zumala'uka. Sampai di sini dulu sebelum ngeblank. Ada pertanyaan? Masih paham ya? Baik. Zamilun jamaknya zumala. Kalau saya nanyanya ke kamu, apakah dia teman sekelasmu, berarti bahasa Arabnya apa? Ini kan ahum zumala'uka. Apakah mereka teman-teman sekelasmu? Ya kan? Kalau saya nanyanya satu, apakah dia teman sekelasmu? Bahasa Arabnya? Ahuwa zamiluka. Ya. Ahuwa zamiluka. Ahum zumala'uka. Jawabannya na'am hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Apa ini artinya? Ya, apakah mereka orang-orang yang rajin ya? Ini juga jamak mufradnya atau tunggalnya adalah mujtahidun. Mujtahidun. Orang yang bersungguh-sungguh, berijtihad. Ahum mujtahiduna, katanya na'am hum mujtahiduna. Hum mujtahiduna, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Ma asma'uhum, siapa nama-namanya mereka? Asma jamak dari kata ismun ya. Al asmaul husna, nama-nama yang baik. Bentuk tunggalnya ismun, jamaknya asma ya, nama-nama. Ma asma'uhum, siapa nama-namanya mereka? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah.
Kemudian waman haula'ir rijalul qisaru. Lantas siapa mereka para lelaki yang pendek itu, ya, yang pendek-pendek ya. Al-qisar jamak dari kata al-qasir ya. Al-qasiru. Lelaki yang pendek berarti bahasa Arabnya ar-rajulul qasiru. Ar-rajulul qasiru ketika dijamakkan menjadi ar-rijalu al-qisaru. Siapa orang-orang yang pendek itu? Katanya hum hujjajun. Mereka adalah para jamaah haji. Hujjaj jamak dari kata hajjun. Ini satu orang yang haji. Kalau banyak hujjaj. Min aina hum? Dari mana mereka para jamaah haji tersebut? Jawabnya ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Sebagian mereka, ba'dun artinya sebagian, kita selesaikan percakapan aja ya. Ba'duhum sebagian mereka itu dari mana? Cina, dan sebagian mereka yang lainnya dari Jepang. Yaban. Kemudian terakhir, Ainal Mustafa wa asdiqa'uhu. Di mana si Mustafa dan teman-temannya wa asdiqa'uhu itu jamak dari kata sadiqun. Sadiqun jamaknya asdiqa. Asdiqa'u. Tadi juga zamilun jamaknya apa? Zumala'u. Ketika ditanya Mustafa kemana teman-temannya? Mustafa dan teman-temannya jawabnya zahabu ilal mat'ami. Mereka semua telah pergi ke restoran. Perhatikan kemarin kalau satu orang zahaba laki-laki. Kalau satu orang perempuan zahabat. Sekarang kalau banyak apa? Zahabu. Para lelaki tersebut, Mustafa dan teman-temannya pergi ke mat'am, restoran. Taib. Insyaallah. Ini bacaan dari pelajaran 13. Insyaallah tamrin dan kaidahnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum diakhiri, ada pertanyaan silakan. Gozi mau nanya tak? Jadi ke mikrofon. Beda sodikun sama zamilun apa? Bedanya sodikun sama zamilun. Tadi kalau zamil itu teman tapi teman sekelas atau satu letting. Ya. Makanya tadi nanyanya hum fi fasli, mereka ada di kelasku. Apakah mereka satu letting, teman satu letting denganmu, satu kelas denganmu? Iya. Jawabnya di sini mana tadi? Ya ini. Naam. Hum zumalai hum fi fasli. Mereka teman-temanku, mereka ada di kelasku. Kalau sodiq itu teman tapi nggak harus sekelas. Ya. Teman tapi nggak harus sekelas. Sodiqun asdiqo. Pertanyaan bagus. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ada lagi Mas Noval? Itu. Ini zahabu ini dia bisa mencakup laki-laki dan perempuan? Enggak, laki-laki aja. Oh, laki-laki aja. Nah, nanti insya Allah ketemu lagi yang perempuannya. Oh iya. Keren zahabat. Gitu ya, Ustaz. Ya. Jadi kita baru ketemu 3 ya. Iya, Ustaz, ya. Kata kerja yang berubah-ubah di sini pertama tadi zahaba. Satu orang laki-laki pergi. Kalau satu orang perempuan pergi, zahabat. Kalau laki-laki yang pergi banyak, jadinya zahabu. Ya. Nanti kita berikan perubahan-perubahan fiil dalam bahasa Arab ya. Supaya antum bisa menguasai nanti. Karena nanti ketemu fiil-fiil yang 3 seperti ini banyak. Kan kemarin yang sudah zahaba, jalasa. Berarti kalau orang lelaki duduk banyak apa? Kalau mengikuti konsepnya ini. Jalasu. Zahabu jadi jalasu. Ya.
Jalasu kan jalasa satu. Kalau perempuan jalasat. Kalau banyak jalasu. Kemudian khoroja. Khoroja kalau perempuan. Khorojat. Kalau banyak jadinya khoroju. Khoroju. Ada lagi terakhir. Kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.